Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah siang ini kita bisa hadir di rumah Allah, rumah kekasih orang mukmin. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, surah Al-Baqarah ayat 165. Karena itu pasti orang mukmin dalam masjid bagaikan ikan dalam air tenang, senang. Sedangkan orang munafik dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Ya, karena tidak ada orang yang tidak senang bertemu dengan kekasihnya. Tidak ada orang yang tidak tenang berada di rumah kekasihnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk kelompok orang yang mencintai Allah melebihi segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, siang ini muhasabah kita tentang iman. Allah memanggil dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu. Sudah beriman, disuruh lagi beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Dia sudah beriman, tapi disuruh lagi beriman. Berarti iman itu penting. Nah, kenapa? Karena dari iman itulah insya Allah Allah menjanjikan apa yang didambakan oleh manusia. Saya ulang, dari iman Allah menjanjikan ya apa yang didambakan oleh manusia. Jadi yang diinginkan oleh manusia itu diberikan Allah lewat iman. Ya. Pertama, Allah berjanji dalam Al-Quran, kalau kalian beriman, pasti kalian beruntung. Itu pertama. Semua manusia ingin untung. Tidak ada yang ingin merugi. Di awal Baqarah, setelah Allah menjelaskan 5 tanda orang bertakwa, satu di antaranya adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Terus ada 4. Kemudian ayat ditutup oleh Allah dengan kata-kata beruntung. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Itu. Jadi Allah janji nih, kalau kalian beriman, pasti kalian beruntung. Aku beri untung. Jadi kalau ingin beruntung, ya beriman. Ada 6 yang akan diimani. Ke-6-6-nya ini harus tasdiqun bil qalbi, masuk ke hati, dibenarkan oleh hati. Kalau hati sudah membenarkan, buktikan dengan perkataan wa iqraru bil lisan. Saya yakin Allah itu ada. Saya yakin Allah itu melihat. Saya yakin Allah itu mengetahui. Saya yakin Allah itu mendengar. Buktikan dengan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Bukti orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan selalu memakai bahasa yang khair, kalau enggak takkan pernah berkata. Nampak kan? Nah, bukankah hidup ini akan beruntung kalau orang selalu mengeluarkan kata-kata yang khair? Apa itu khair? Kita ulang lagi, khair di antara artinya adalah yang selalu kita artikan baik. Padahal taib baik juga artinya kan Al-Quran. Ma'ruf baik juga. Jadi mana nih? Jadi khair itu, pertama kandungan makna khair itu benar. Lawannya salah. Ya. Terima kasih. Kasih Pak, sini apanya? Maaf Pak. Ilmunya kalau oleh
Ya, akademisi disebut logika. Sering kita dengar logis. Coba. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia yakin dengan hatinya bahwa Allah melihat, mendengar, mengetahui. Itu aja dulu. Maka kata Nabi, orang yang beriman itu cirinya apa? Selalu memakai bahasa yang khair, kalau enggak stop. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia di hadis lain aw liyaskut. Kalau tidak khair kata-kata kalian, bahasa kalian, stop, jangan ucapkan. Artinya apa? Seluruh kata yang kalian keluarkan itu harus logis. Itu. Kenapa? Karena dia yakin apa yang diucapnya Allah mendengar. Allah mengetahui. Gitu. Nah, orang yang selalu mengeluarkan kata-kata khair, logis, ini aja, ini sudah mengagumkan ini. Tidak ada munafik, tidak ada bohong. Ya. Makanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam digelarkan Al-Amin diantaranya karena itu. Karena dia tidak pernah berkata bohong gitu. Ya. Sehingga namanya populer di mana-mana. Jadi Khadijah itu tertarik kepada Muhammad SAW itu karena gelar Al-Aminnya itu. Siapa itu pemuda yang gelar Al-Amin itu? Akhirnya diangkatnya jadi anak buahnya. Gitu. Yang kedua, kata khair itu mengandung makna baik. Ya, baik lawannya buruk. Nah, ilmu yang bicara soal baik buruk itu disebut ilmu etika. Nah, jadi kata Nabi, betul kalian beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Maka buktikan kata-kata kalian, bahasa kalian itu punya etika. Kalau kita lebih mengenal dengan akhlakul karimah. Jadi bahasa yang kita pakai itu penuh dengan etika. Itu. Yang ketiga, kata khair mengandung arti indah. Lawannya jelek. Ilmunya estetika. Estetika. Nah, jadi bukan sekedar baik, benar, tapi indah. Coba tengok Al-Quran itu bahasanya. Benar, tidak ada satupun yang bisa dibantah oleh para ilmuwan kalau dia objektif. Dari berbagai disiplin ilmu. Silakan. Dari segi apapun tidak bisa terbantah. Kemudian baik dan indah kata-katanya. Coba. Kalau indah tanyakan kepada orang yang ahli sastra. Makanya tumbang seluruh. Orang yang ahli sastra waktu itu tumbang di pasar Ukas itu. Karena setiap tahun itu ada pertandingan syair di pasar Ukas. Jadi ketika Nabi menerima Iqra, sibuklah orang semua, ayo bawa sana. Maka Nabi baca di sana, diam semua. Akhirnya para sastrawannya panik. Ini bahasa apa ini? Kok indah kali gitu. Silakan Bapak yang ahli tentang sastra. Ya, tentang pantun, coba tengok itu. Jadi Al-Quran itu di atas sastra itu. Makanya sekarang diakui oleh dunia bahwa bahasa yang paling top di dunia bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Nah, bahasa Al-Quran itu di atas bahasa Arab itu. Jadi dianggap orang Arab itu akan ngerti Al-Quran semua. Enggak, walaupun bahasa Arab. Karena Al-Quran itu di atas bahasa Arab itu. Makanya tidak bisa satu bahasa Arab untuk menerjemahkan satu kalimat dalam Al-Quran. Memerlukan sekian bahasa Arab. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Ini dia. Jadi, Allah janji kalau kalian beriman, ya beruntung kalian. Beruntung kalian punya lidah. Gitu. Ya. Apa? Lidah yang digunakan untuk berkata itu selalu benar. Baik dan indah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, mari kita evaluasi diri masing-masing. Sebagai umat Islam hari ini, kenapa umat Islam ini terpuruk hari ini? Ya, KTP maksud saya yang KTP Islam. Kalau umat Islam pasti tidak terburuk. Tapi yang KTP Islam kenapa? Nah, karena ini. Kadang-kadang orang lain yang mengamalkan ini. Dia tidak tahu nih, iman-iman tidak tahu dia. Tapi diamalkan dalam kehidupan. Dia beruntung dia. Ya. Nah, ini yang disebut nanti, ya diantaranya ini orang punya kecerdasan
Ya, di samping spiritual ya, tapi emosional juga. Ya, ini. Jadi kecerdasan emosional. Bagaimana dia berkomunikasi gitu. Orang tertarik dengan tutur katanya. Kemudian kalau kita kembangkan bahasa ini, tadi kata Nabi, bukti kalian beriman adalah kalian selalu memakai bahasa yang khair. Nah, ini dia bahasa yang khair tadi. Maka saya selalu mengartikan ini sementara ya. Saya tengok kamus besar bahasa Indonesia itu bisa diartikan hebat lah gitu. Hebat. Dia apa? Logis, punya etika, punya estetika. Ya. Itu khair. Nah, kalau kita bicara bahasa, paling tidak bahasa itu kan ada 4. Ya, bahasa lisan, bahasa tulisan. Ini kan tulisan, ini bahasa ya. Bahasa simbol, bahasa isyarat. Makanya dalam sholat kita ada bahasa isyarat. Banyak itu bahasa isyarat. Di antaranya kenapa waktu tahayat kita angkat ini. Karena yang menggerakkan. Itu isyarat apa itu? Itu bahasa isyarat. Oke, bagi. Bahasa lisan. Jadi kalau kalian mau aman, nah, paling tidak begitulah kata Allah dan Rasul kepada kita lah. Kamu mau aman, Azwir? Ya Allah. Nah, lisan kamu harus selalu memakai bahasa yang khair. Jadi bahasa lisan itu harus khair. Apa itu? Benar, baik, indah. Maka Nabi itu tidak bisa dikalahkan ketika berdialog. Maka diwanti-wanti oleh Abu Jahal. Kalian hati-hati bicara dengan Muhammad itu, sihirnya tidak tanggung-tanggung tuh. Bicaranya itu kalian nanti terpesona. Kalian terbius oleh bicaranya. Ini katanya tukang sihir. Padahal karena Nabi itu bicaranya logis. Kemudian ditambah lagi punya etika. Nabi kalau bicara, ini lawan bicaranya, atau di sini, dia tidak akan pernah angkat bicara sebelum selesai. Dia dengar. Dia dengar. Sampai selesai, baru dia ucap. Nah, kalau kita kan selalu motong. Oh, Nabi enggak. Logikanya apa itu? Selesaikan orang bicara dulu. Mana tahu nanti terakhir, ya, ada yang menyebab kita kalau kita timbal, itu nanti akan kalah kita. Selesaikan dia dulu. Baru kita susun argumen kita dengan bicara. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kenapa tidak bisa dikalahkan? Karena itu. Logis dan punya etika. Dan susunan katanya itu indah. Coba. Ketika Abu Thalib didatangi oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Karena Muhammad tidak bisa lagi ya, dibendung, terus saja dia berdakwah siang malam, mengorbankan hartanya dengan Khadijah yang begitu banyaknya. Akhirnya menghadaplah beberapa pemuka Quraisy kepada Abu Thalib, pamannya yang Nabi dibesarkan di rumahnya sampai nikah. Bilang sama Muhammad, suruhlah dia berhenti mencaci maki Tuhan kita ini, karena Abu Thalib kan masih kafir waktu itu. Suruh dia berhenti. Kita kasih pertama, kita angkat dia jadi penguasa di Mekah ini. Yang kedua, kita kasih dia harta berapa dia mau. Saya ketemu 2 ini. Kalau wanita saya tidak ketemu sebetulnya. Ya, jadi 2. Diangkat jadi penguasa, dikasih harta. Coba. Disampaikan oleh Abu Thalib kepada Muhammad SAW. Selesai pamannya bicara. Coba tengok jawaban Nabi. Paman, seandainya mereka yang datang itu, yang akan ngasih saya jabatan di Mekah ini, kekuasaan, harta berapa saya mau, mereka letakkan matahari di tangan kananku, coba tengok, bulan di tangan kiriku, supaya aku hentikan ini, enggak paman, sampai nanti jelas siapa yang akan hancur, mereka atau aku. Yang disodorkan kekuasaan, yang disodorkan harta, tapi jawabannya apa? Matahari dan bulan. Matahari letakkan di sini, bulan diletakkan di sini. Artinya apa? Nabi yang akan menguasai matahari itu, mengendalikan, dan bulan itu pun tak akan dihentikan. Apalagi harta dan kekuasaan. Coba, bapak-bapak, ibu-ibu, coba pakai ilmu bapak-bapak. Saya tidak belajar ini, saya di pesantren dulu.
Coba pakai ilmu fisika, ilmu kimia macam-macam itu. Coba. Astronomi coba. Sekarang kekuasaan mau dikasih. Diletakkan Nabi di atas kursi emas. Berkuasa, hebat. Tapi kalau badannya sehat, kalau badannya tidak sehat bisa? Enak dia memegang kekuasaan? Enggak. Kalau badannya tidak sehat, sehebat tinggi apapun kekuasaannya, enggak enak. Bukankah kesehatan itu sumbernya dari matahari? Jadi kehidupan di muka bumi ini asbab dibuat Allah dari matahari. Betul kan? Coba, itu jawabannya itu tinggi. Makanya Abu Jahal bola tidak berkutik lagi. Mak. Sumber kehidupan asbab dibuat Allah sunnatullah, itu pun dikasih tidak akan ditinggalkannya. Apalagi yang kecil di Mekah kekuasaan. Jadi kekuasaan itu enak kalau badan sehat. Badan sehat bersumber dari matahari. Kalau matahari sudah tak kasih sinar kita lagi, tidak ada kesehatan. Itu satu. Yang kedua, bulan. Apa bulan? Harta baru enak, baru bisa bertumbuh dengan baik, tumbuh-tumbuhan, kurma macam-macam itu, termasuk hewan, itu kalau tidak ada banjir. Kalau sudah banjir, tsunami, nggak ada lagi itu, habis, disapunya semua. Jadi artinya apa? Bulan itu pengendali pasang surut. Kan begitu ilmu bapak-bapak, ibu-ibu itu. Jadi kalau sudah tidak terkendali, terjadilah tsunami. Hancur sudah. Nah, sumber itu pun dikasih sama Muhammad. Muhammad tidak akan hentikan dakwah ini. Itu cara Nabi bicara. Falyakul khairan aw liyasmut. Makanya kalah. Akhirnya, okelah kalau tidak bisa, ajaklah toleransi. Toleransi itu tidak Nabi jawab. Allah jawab. Ini ajalah, kalau Muhammad tidak mau diangkat jadi diberi kekuasaan harta, kita toleransi ajalah. Nah, ini yang banyak sekarang di Indonesia. Ya. Sesekali kita menyembah Tuhan Muhammad, Muhammad ajak pula menyembah Tuhan kita. Itu tidak bisa Muhammad jawab. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi logis juga, la a'budu ma ta'budun. Tentu logis. Allah la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Mana tidak mungkin. Sudah itu apa lagi? Wala a'budu ma ta'budun. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah sebagaimana aku menyembah. Engkau juga begitu terhadap aku. Jadi, yang kau sembah tak mungkin kau sembah, yang aku sembah tak mungkin kau sembah. Karena beda. Cara kau menyembah tak sama pula dengan aku. Nggak bisa. Logis. Nggak bisa toleransi. Ya. Kalau aku sembah nanti cara kau menyembah, aku masuk neraka. Dan kau kan nggak mungkin pula mau. Gitulah kira-kira. Logis sekali. Nah sekarang, itu yang masalahnya kita. Kita tidak aman hidup hari ini, nggak ngerti tentang iman ini. Yang berKTP Islam kita. Makanya saya sampaikan untuk diri saya ini. Padahal Allah janji, kalau betul kalian beriman, pasti kalian beruntung. Maka Nabi beruntung dengan sahabatnya berdiri Madinah. Selesai dia, punya istri beruntung, punya anak beruntung, punya perniagaan beruntung. Ya. Gitu. Nah, kemudian Allah janjikan kalau kalian beruntung pasti aman kalian. Aman. Bukankah aman ini fitrah manusia? Seluruh manusia ingin aman. Maka Allah beri resep apa? Kalau mau aman, beriman kalian. Nah coba, katakan yang baik kalau tidak diam. Aman kan? Kenapa terjadi istri kadang-kadang gelisah? Karena ulah perkataannya. Kenapa perempuan kadang-kadang ya dalam hidup ini tak aman? Karena bahasa. Apa itu bahasa? Nih. Pakaian ini kan bahasa ini. Nah, coba. Kenapa Islam berkepentingan mengatur bahasa pakaian? Kok diatur-atur pula pakaian? Perempuan jangan sempit pakaiannya, jangan buka aurat, jangan buka dada, tutup. Kok sampai begitu pula? Laki-laki, tutup auratmu. Walaupun laki-laki kamu, lututmu jangan pusatmu, tutup, jangan sempit pakaianmu. Bukan perempuan saja yang dilarang sempit pakaiannya, laki-laki juga dilarang. Saya nanya langsung sama mahasiswi saya, waktu saya ngajar di IAIN dulu, di UIN. Nah ngajar ini saya tanya,
Kalian jawab perempuan. Ini kan ayat selalu katakan perempuan jangan pakaian sempit. Sekarang saya jawab. Apa sekalian jawab? Tolong jawab dengan sejujur. Kalian kira-kira terangsang nggak kalau laki-laki pakaian sempit? Terangsang Pak katanya. Semua jawab terangsang. Nah, jadi jangan laki-laki perempuan aja dilarang pakaian sempit sementara kita laki-laki nggak bisa. Diatur dalam Islam. Nah, bukankah terjadi sekarang selingkuh di kantor macam-macam gara-gara pakaian? Di antaranya, di gara-gara ucapan, gara-gara tulisan, WA. Udah. Benar atau tidak? Silakan cek di lapangan. Terjadi selingkuh, terjadi perzinaan yang meningkat di Indonesia sekarang ini. Gara-gara kata-kata, gara-gara tulisan, gara-gara simbol pakaian, cara berpakaian. Tidak menurut maka tidak aman lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kalau sudah itu, derajat tidak tinggi. Padahal Allah jamin, kalau kalian beriman, derajat kalian kuangkat. Nah sekarang, bagaimana derajat orang? Kita tidak bicara orang kafir lah. Orang kafir udah. Yang Islam saja kita bicara, yang KTP Islam. Rendah. Apa rendahnya? Kata Allah, mereka sama dengan binatang, malah lebih hina dari binatang. Ini mengkhawatirkan, saya akan ulang di mana-mana ini. Karena ini PR besar menurut saya untuk mencapai 2045 Indonesia emas. Di antaranya perlu diperhatikan generasi muda sekarang. Sekarang generasi pelanjut. Ya. Apa yang terjadi? Ini akan saya ulang terus. Ini gara-gara iman bocor, gara-gara iman rusak ini. Apa itu? Anak di Indonesia umur 15 sampai 19 tahun sekarang kalau sekolah SLTP, SLTA 60% lebih sudah berzina. Nah, jawab apa lagi? Siapa yang bertanggung jawab? Silakan tengok di BKKBN datanya. Benar atau tidak? Mudah-mudahan tidak benar lah. Tapi kalau benar saya gelisah ini. Apa mungkin terwujud nanti ini? Ya, 2045 generasi Indonesia emas. Waduh. Penzina begini. Makanya spiris meningkat di Indonesia sekarang ini. HIV meningkat. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita sebagai orang tua. Kita sebagai pemuka masyarakat dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, waktu terbatas 20 menit untuk saya, ya mohon maaf kalau berlebih. Ini yang terakhir, hidup orang yang beriman berkah. Ya, hidup orang beriman berkah. Waduh, kalau hidup berkah itu subhanallah, tenang. Berlomba-lomba bikin kebaikan, susah bikin kejahatan. Itu tanda hidup berkah. Di antaranya itu ya. Hidup berkah itu apa? Tenang. Mau kaya tenang, mau miskin tenang. Kemudian selalu berlomba-lomba bikin kebaikan. Musabaqatul khairat. Mudah-mudahan iman ini bukan sekedar kaji. Karena pagi kemarin saya bicara di sebuah tempat sambil sarapan, apa kata Bapak itu? Ustadz, kaji kini lah tinggi-tinggi Ustadz. Di mano-mano kaji kini Ustadz. Tapi realisasinya dalam kehidupan ini yang kurang. Haji lah tinggi-tinggi. Di mana-mana kita mengaji gini. Tapi realisasinya kurang. Nah karena itu saya minta semua kita ini mari berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Membuktikan iman dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita nanti bertemu di surga Allah. Dalam keadaan sebaris. Seiring dengan Muhammad SAW masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.